Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasan mengenai SKB, Seleksi Kompetensi Bidang, yaitu bidang perhubungan. Untuk kalian yang daftar Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan, silakan pelajari ini. Ini adalah untuk CPNS di tahun ini. Oke. Di sini ada soal, ada pembahasan, dan juga ada jawaban. Seperti biasa, dimulai dari soal nomor 1. Jalur kereta api untuk kepentingan perjalanan kereta api dibagi dalam beberapa petak blok. Di antaranya adalah A. Petak blok utama, B. Petak blok sekunder, C. Petak blok bergerak, D. Petak blok stabil, atau E. Petak blok bawah. Kepentingan perjalanan ya. Petak blok itu terdiri dari dua. Yang pertama, petak blok tetap atau fixed block, atau petak blok bergerak atau moving block. Nah, jadi jawabannya yang ada di sini itu adalah yang C, petak blok bergerak atau moving block. Oke. Soal nomor 2. Penyelenggaraan angkutan penyeberangan diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor A. 87 tahun 2015, B. 94 tahun 2015, C. 126 tahun 2016, D. 92 tahun 2017, atau E. 104 tahun 2017. Nah, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia atau Perhubungan Republik Indonesia nomornya adalah 104, tahunnya adalah 2017. Itu mengatur tentang penyelenggaraan angkutan penyeberangan. Jadi, dari pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, 104 tahun 2017. Selanjutnya, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Lintas penyeberangan untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia digambarkan dalam sebuah A. Jalur penyeberangan, B. Rute lintas penyeberangan. Ini lintas penyeberangan, berarti kita jawabannya nggak mungkin yang A. Jalur penyeberangan itu nggak mungkin. Oke, apakah rute lintas penyeberangan, atau C. Peta lintas penyeberangan? Kalau jadwal enggak ya. Atau media juga enggak, media alat bantu. Jadi lintas penyeberangan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia itu digambarkan di dalam peta lintas penyeberangan dan diumumkan oleh Menteri Perhubungan ya dalam hal ini. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang C, peta lintas penyeberangan. Oke, kalau rute tuh lebih kayak kamu misalnya dari Jakarta ke Bandung, rute mana yang bakal kamu ambil kayak gitu. Kalau peta itu lebih keseluruhan. Kita ke soal selanjutnya, nomor 4. Salah satu sistem pengoperasian sarana kereta api adalah manual dengan masinis dan dilengkapi dengan perangkat pembantu yang disebut A. Automatic Train Protection, B. Automatic Train Procedure, C. Automatic Train Operation, D. Automatic Train Supervision, atau E. Automatic Train Control. Jadi, sistem pengoperasian sarana perkereta apian manual dengan alat bantu dilakukan oleh seorang masinis dan diawasi oleh pusat pengendali perjalanan kereta api yang dilengkapi dengan sistem Automatic Train Protection, sistem keselamatan kereta api otomatis atau SKKO. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Kita ke soal selanjutnya untuk SKB perhubungan. Soal nomor 5. Program Keamanan Penerbangan Nasional diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor berapa? A. 66 tahun 2015, B. 48 tahun 2016, C. 72 tahun 2016, D. 53 tahun 2017,
E80 tahun 2017. Jadi, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 mengatur tentang program keamanan penerbangan nasional. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 6. Undang-undang yang mengatur tentang pelayaran adalah Undang-Undang Nomor A18 Tahun 2007, B 12 Tahun 2008, C 17 tahun 2008, D 22 tahun 2008, atau E 14 tahun 2009. Jadi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 itu mengatur tentang pelayaran. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 7 untuk SKB Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan. Soal nomor 7 adalah untuk mendapatkan izin usaha angkutan udara niaga setidaknya harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut, kecuali A. Memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, B. Tanda bukti modal yang disetor, C. Rute penerbangan, D. Surat keterangan domisili, atau E. Rencana bisnis. Di sini yang ditanya kecuali ya. Yang pertanyaannya adalah untuk mendapatkan izin usaha. Kalau izin usaha itu meskipun udara, angkutan udara, kita pasti harus punya NPWP. Kita harus punya surat keterangan domisili. Tanda bukti modal, namanya mau usaha, ada. Rencana bisnis, ada. Yang punya rute penerbangan adalah kita atau yang ini punya kuasa atas penerbangan. Jadi, untuk mendapatkan izin angkutan udara niaga, itu paling sedikit harus memenuhi persyaratan 7 ini. Yang pertama, Akta Pendirian Badan Usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara. Niaga berjadwal atau angkutan udara niaga tidak berjadwal dan disahkan oleh menteri yang berwenang. Yang kedua, harus punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dan yang keempat, surat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal. Dan yang kelima, harus punya tanda bukti modal yang di-store. Yang keenam, garansi atau jaminan bank. Dan yang ketujuh adalah rencana bisnis untuk kurun waktu paling singkat 5 tahun ke depan. Jadi yang nggak ada, itu adalah yang C, rute penerbangan. Oke, jawabannya C. Kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 8 untuk Kementerian Perhubungan. Kapal motor penyeberangan memiliki konstruksi lambung dasar ganda atau double bottom, serta memiliki paling sedikit titik-titik mesin induk. A1, B2, C3, D4, atau E5. Jadi, kapal motor penyeberangan itu memiliki konstruksi lambung dasar ganda atau double bottom, serta memiliki paling sedikit 2 mesin induk. Jadi, jawaban yang tepat itu yang B. Oke. Kita ke soal nomor 9. Untuk Kementerian Perhubungan SKP dan juga untuk Dinas Perhubungan. 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2017 itu mengatur tentang apa? A. Penyelenggaraan perkeretaapian. B. Lalu lintas kereta api. C. Angkutan kereta api. D. Persyaratan teknis peralatan persinyalan perkeretaapian. Atau E. Sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian.
Jadi, Permen Perhubungan Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2017 adalah peraturan tentang lalu lintas kereta api atau yang B. Jadi, kalian harus pilih jawabannya yang B ya. Kita ke soal selanjutnya untuk SKB Kementerian Perhubungan dan juga Dinas Perhubungan. Soal nomor 10. Surat izin mengemudi yang berlaku khusus bagi penyandang cacat adalah A. SIM A. SIM A itu untuk kendaraan roda 4 pribadi ya. Berarti jawabannya bukan A. Sementara di sini adalah penyandang cacat, berarti dia dikhususkan. B. SIM B1, C. SIM B2, atau D. SIM C, kendaraan roda 2 kalau yang ini, atau E. SIM D. Jadi pilihannya B, C, E. Kita ke pembahasan. Surat izin mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke? Kita ke soal selanjutnya, nomor 11 untuk SKB Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan. Surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar akan habis masa berlakunya setelah A. 1 hari, B. 2 hari, C. 3 hari, D. 5 hari, atau E. 7 hari. Surat persetujuan berlayar tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 jam setelah persetujuan berlayar diberikan, kapal tidak bertolak dari pelabuhan. Berarti 24 jam itu adalah sama dengan 1 hari. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita ke soal nomor 12. Pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh wajib memenuhi ketentuan kecepatan dinas kapal minimal A5 knot, B10 knot, C15 knot, D18 knot, atau E20 knot. Jadi, pelayanan angkutan penyeberangan jarak jauh itu harus memiliki kecepatan dinas kapal minimal 15 knot, atau jawabannya adalah yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat 4.000 kg, seseorang harus mempunyai mobil penumpang dan barang dengan jumlah 4.000 kg. Berarti ini mobil besar. SIM A roda 4 biasa, C tadi roda 2, D untuk penyandang khusus. Jadi antara B1 atau B2. Surat izin mengemudi B1 berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan berat perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. Jadi jawabannya adalah B1B. Oke. Kita ke soal selanjutnya, nomor 14. Perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas-asas berikut, kecuali A. Asas manfaat, B. Asas keadilan, C. Asas kepentingan umum, D. Asas efektivitas, atau E. Asas keterpaduan. Kecuali ya. Nih, ada 9 azas perkeretaapian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional. Diselenggarakan berdasarkan 9 azas. Yang pertama azas manfaat ada di A. Yang kedua azas keadilan ada di B. Yang ketiga azas keseimbangan ada di situ. Azas kepentingan umum ada di C. Azas keterpaduan ada di E. Azas kemandirian nggak ada, transparansi, akuntabilitas, dan terakhir azas berkelanjutan. Berarti yang nggak ada adalah yang D. Jadi jawabannya D. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 15. Badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi
dipidana dengan pidana penjara paling lama itu berapa tahun? A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 8 tahun, D. 10 tahun, atau E. 12 tahun. Jadi, badan usaha yang menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum yang tidak memiliki izin usaha dan izin operasi dipidana dengan pidana paling penjara paling lama itu 6 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita ke soal selanjutnya, nomor 16. Berdasarkan fungsi lintas penyeberangan digolongkan ke dalam golongan-golongan berikut, kecuali A. Lintas penyeberangan antar negara, B. Lintas penyeberangan antar provinsi. Ada ya lintas penyeberangan antar negara dan antar provinsi. C. Lintas penyeberangan antar kabupaten kota dalam provinsi. Iya. Lintas penyeberangan dalam kabupaten kota. Atau E. Lintas penyeberangan antar pulau. Jadi, berdasarkan fungsi lintas penyeberangan digolongkan menjadi 4. Yang pertama, lintas penyeberangan antar negara, yaitu yang A. Yang kedua, lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu yang B. Yang ketiga, lintas penyeberangan antar kabupaten atau kota dalam provinsi. Nih yang C. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah lintas penyeberangan dalam kabupaten kota. Jadi yang nggak ada adalah antar pulau atau yang E. Lintas penyeberangan antar pulau. Oke. Kita ke soal nomor 17. Undang-undang yang mengatur tentang perkeretaapian diterbitkan pada tahun A. 2004, B. 2006, C. 2007, D. 2009, atau E. 2011. Jadi, undang-undang yang mengatur tentang perkeretaapian adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Jawabannya adalah yang C. 2007. Ke soal selanjutnya, nomor 18 tentang SKB Perhubungan dan juga Dinas Perhubungan. Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri meliputi hal berikut, kecuali A. Penertiban, pembinaan ya di sini. B. Perencanaan, C. Pengaturan, D. Pengendalian, atau E. Pengawasan. Pengawasan pasti ada. Jadi kecualinya bukan E. Nih. Ada 4 pembinaan lalu lintas dalam angkutan jalan. Yang pertama perencanaan atau yang B. Yang kedua pengaturan, yang C. Yang ketiga pengendalian, yang D. Dan yang keempat pengawasan, yang E. Jadi kalau dia nanyanya kecuali, jawabannya adalah yang A, penertiban. Oke. Next soal 19. Surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor STNK ya, berlaku selama A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 4 tahun, D. 5 tahun, atau E. 7 tahun. Jadi, surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor itu berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun. Setiap tahun bayar pajak. Jadi jawabannya D. Nomor 20. Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan A. Undang-undang, B. Keputusan Presiden, C. Perpu, D. Peraturan Menteri, atau E. Keputusan Menteri. Jadi, Mahkamah Pelayaran memiliki susunan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Peraturan Menteri atau Permen. Jadi jawabannya yang D ya. Kita ke soal nomor 21. Evaluasi angkutan udara perintis oleh pemerintah dilaksanakan setiap A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Evaluasi yang ditanya.
Jadi, angkutan udara perintis dievaluasi oleh pemerintah itu setiap tahun. Hasil evaluasi ini dapat mengubah suatu rute angkutan udara perintis menjadi rute komersial atau jadi jawabannya yang A. Kita ke soal nomor 22 untuk SKB Kementerian Perhubungan. Untuk bisa mendapatkan surat izin mengemudi B2, seorang setidaknya harus berusia berapa tahun? Kalau SIM biasa itu biasanya 17 tahun. Tapi di sini ditanya B2. B2 itu kendaraan berat, kendaraan besar. A17, B18, C20, D21 atau E25. Jadi, syarat usia untuk mendapatkan SIM itu dibagi menjadi 3, ditentukan oleh yang paling rendah, usia paling rendah. Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, kendaraan roda 4 ya, dan surat izin mengemudi C, kendaraan roda 2, dan juga surat izin mengemudi D untuk yang berkebutuhan khusus. B, yang kedua, usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi atau SIM untuk B1, dan yang ketiga adalah usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi B2. B2 berarti B2 21 berarti D. Oke. Kita ke soal selanjutnya, nomor 23. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan berikut kecuali A. Perencanaan, B. Pembangunan, C. Pengoperasian, D. Perawatan atau E. Pengusahaan. Penyelenggara kegiatan, penyelenggara prasarana kegiatan berikut. Pembangunan pasti, operasi pasti, perawatan pasti. Jadi, penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, pembangunan prasarana. Pembangunan berarti yang B. Yang kedua, pengoperasian. Yang ketiga, perawatan. Dan yang keempat, pengusahaan. Kecualinya berarti yang A. Oke. Soal nomor 24. Pengembangan atau pengisian lintas penyeberangan yang membutuhkan penambahan atau penempatan kapal dilakukan berdasarkan pertimbangan berikut kecuali A. Jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia, B. Tingkat kemampuan pelayanan alur, C. Faktor muat, D. Jumlah trip per hari, atau E. Jumlah kenaikan penumpang. Jadi, pengembangan atau pengisian lintas penyeberangan yang membutuhkan penambahan atau penempatan kapal dilakukan berdasarkan pertimbangan 6 hal. Yang pertama, dia nanyanya kecuali ya. Jumlah trip per hari dan jumlah kapal yang diizinkan melayani lintas yang ditetapkan. Berarti D benar. Yang kedua, jumlah kapasitas kapal rata-rata tersedia atau yang A. Yang ketiga, jumlah kapasitas kapal rata-rata terpakai, nggak ada ya di sini. Yang keempat, faktor muat. Yang kelima, fasilitas prasarana pelabuhan yang tersedia, nggak ada di situ. Dan yang terakhir adalah tingkat kemampuan pelayanan alur atau yang B. Jadi, kecualinya adalah yang E, jumlah kenaikan penumpang. 25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengatur tentang A. Kendaraan roda besar, B. Pelayaran, C. Penerbangan, D. Lalu lintas dan angkutan jalan, atau E. Angkutan umum. Jadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu mengatur tentang lalu lintas dan juga angkutan jalan. Jadi, pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke. Kita ke soal selanjutnya, nomor 26. Peraturan pemerintah yang mengatur angkutan di perairan adalah A. PP nomor 19 tahun 2010, B. PP nomor 20 tahun 2010, C. PP nomor 21 tahun 2010,
D. PP nomor 22 tahun 2010 atau E. PP nomor 23 tahun 2010. Jadi, peraturan pemerintah itu mengatur tentang angkutan di perairan itu adalah nomor 20 tahunnya 2010. Jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke. Kita ke soal selanjutnya, nomor 27. Diketahui pernyataan ini, kita baca pertanyaannya dulu. Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi yang diberikan oleh menteri setelah memenuhi syarat. Baru kita baca. Yang pertama syaratnya administratif, berarti harus ada. Administratif benar ya, berarti yang nggak ada nomor satunya salah. Yang C salah, yang E juga salah. Yang kedua, memiliki pengalaman di bidangnya. Nggak harus ya. Nggak harus kan? Kan yang diberikan oleh menteri setelah memenuhi syarat. Ini harus ujian dulu. Tapi kalau pengalaman, namanya ini lisensi, surat izin. Berarti dua ini nggak harus. Yang ada duanya berarti salah. A salah, B salah, C udah salah. Nah, sisa satu, D. Kita lihat nih, 1, 3, 5, 6. 3, memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya. Sehat jasmani dan rohani. 6, lulus ujian. Lulus ujian itu faktor penting. Sehat jasmani juga iya. Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku yang diberikan oleh menteri setelah memenuhi persyaratan. Yang pertama administratif atau nomor 1, yang kedua memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya atau nomor 3, dan yang ketiga adalah sehat jasmani dan rohani atau poin 5, dan yang keempat adalah lulus ujian, poin 6. Jadi jawabannya yang D. Kita ke soal nomor 28. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Itu disebut apa? A. Jalan arteri. B. Jalan utama. Bukan jalan utama ya. Ini jarak sedang, bukan jalan utama berarti. C. Jalan kolektor. D. Jalan lokal. Atau E. Jalan lingkungan. Lingkungan juga bukan. Jadi, klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu dibagi jadi 4. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri berjalan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi itu dinamakan dengan jalan kolektor atau jawaban yang C. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 9 untuk Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan. Jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm dan muatan sumbu terberat dan diizinkan 8 ton. Jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas disebut dengan A. Jalan kelas 1, B. Jalan kelas 2, C. Jalan kelas 3, atau D. Jalan kelas 4, atau E. Jalan kelas khusus. Nih, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas angkutan jalan, kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan kelas 2 ditentukan 4 hal. Yang pertama, ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm. Yang kedua, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm. Yang ketiga, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 mm. Dan yang keempat, ukuran muatan sumbu terberat 8 ton. Jadi jawabannya yang B, jalan kelas 2.
Oke, yang ini. Soal terakhir nomor 30 untuk Kementerian Perhubungan, untuk SKB dan Dinas Perhubungan. Terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi merupakan terminal tipe apa? AA, BB, CC, DD, atau E khusus? Bukan khusus ya. Kendaraan umum berarti bukan khusus. Jadi, klasifikasi terminal penumpang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terminal penumpang tipe A adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan lintas batas negara dan atau antar kota provinsi. A enggak berarti. Oke. Antar negara soalnya. Yang B, terminal penumpang tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi. Berarti jawabannya yang B. Kita simak yang C. Terminal penumpang tipe C adalah terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan. Jadi jawabannya B. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.